Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati para subscriber kita yang dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita tidak ada untuk syuting keluar, namun insya Allah ada yang hari spesial, yaitu kita akan silaturahmi ke Tuan Guru Besar atau pimpinan Padepokan Warisan Leluhur, ke guru saya pribadi, yaitu kita akan ke markas Padepokan Warisan Leluhur. Yuk ikutin terus bagaimana keseruannya, ayo ikut. Yuk ikutin terus teman-teman. Sebentar lagi kita akan sampai ke rumah Tuan Guru. Sebentar lagi. Terus ikutin aja terus. Sudah tiba kita ke kediaman Tuan Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, sekarang kita udah ada di markas besar Padepokan Warisan Leluhur. Kita tinggal nunggu nanti guru besar kita keluar dari sini. Jangan kemana-mana, terus ikutin kita. Baik teman-teman, sekarang kita udah bersama guru besar kita semua, yaitu pembina atau pengurus Padepokan Warisan Leluhur. Sekarang kita kenalkan guru kita. Selama ini beliau berada di belakang layar sebenarnya, yang selalu membackup saya. Banyak dari guru besar, dan di sini juga ada senior saya dan juga junior saya ada lagi kumpul di sini. Salah satunya senior saya pun ada di mari. Yuk kita kenalkan semua. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Abang sehat? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Abang kabarnya gimana? Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Sehat. Abang sehat Pak? Alhamdulillah, Kabar? sehat. Alhamdulillah. Gimana nih kegiatan malam ini? Iya, kebetulan kita lagi nggak syuting untuk di luar, Abah. Kita silaturahmi ke Abah, sekaligus ada yang banyak ingin dipertanyakan gitu, Pak, mengenai tentang ilmu-ilmu hikmah gitu, Pak. Mudah-mudahan insya Allah kita jawab. Ada waktu kan Abah untuk Insya Allah. menjawab itu? Insya Allah, alhamdulillah. Baik teman-teman, saksikan terus. Semakin kesini insya Allah semakin seru karena banyak ilmu-ilmu yang akan dibahas. Jangan kemana-mana, saksikan terus. Baik teman-teman, langsung aja kita ke sesi pertanyaan yang dilontarkan oleh subscriber kita di YouTube. Langsung kita tanyakan ke guru kita. Sebelum kita bertanya ke guru kita, sedikit saya ingin jelaskan gimana pendidikan di sini, tegasnya guru kita mengajar di sini sama kita semua. Bukannya dari pertanyaan subscriber ini bukannya kita tidak ingin menjawab gitu, tapi lebih layaknya, lebih baiknya guru kita langsung yang menjawab itu semua. Karena ketegasan dalam guru kita itu mengajar di sini, kita yang belajar di sini tidak memahami atau tidak mengerti tentang pembendarahan ilmu yang telah dipelajari.
di Padepokan ini kita nggak paham, belum masuk tentang keilmuan-ilmuwan hikmah yang beliau lontarkan, kita semua akhirnya kena ketegasan beliau. Artinya antum belajar di sini untuk apa? Jangan belajar untuk belajar, tapi di sini belajar untuk bisa. Nah, itu ketegasan salah satu dari beliau. Makanya langsung aja yuk kita tanyain langsung ke beliau. Baik, Pak. Ya. Ada beberapa pertanyaan dari subscriber kita. Salah satunya yaitu yang pertama, perbedaan khodam macan putih dan macan kuning itu apa sih, Pak? Bisa dijelaskan sama Abang? Jadi dalam bentuk khodam atau dalam bentuk fisik. Artinya fisik itu wujud asli gitu. Yang dipertanyakan itu apanya? Apa bentuk khodamnya atau bentuk wujud macan aslinya gitu. Ini yang jadi masalah kan, pertanyaan itu banyak. Ada beberapa orang yang menerangkan bahwa katanya gitu, khodam macan putih atau dengan khodam macan kuning itu beda dalam penyerangan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya nih, yang dibicarakan di sini khodamnya atau bentuk macannya itu. Nah, sekarang bagaimana yang mau dipertanyakan jelasnya? Apa nanti kita bahas semua? Insya Allah saya akan terangin bahwa bentuk khodam macannya seperti ini, wujudnya macan putih seperti ini, dan cara menyerang macan kuning itu seperti ini. Biar nanti tidak ada perbedaan pendapat. Boleh, Pak, kalau memang tidak keberatan dijelaskan dua-duanya mengenai antara salah satunya khodam dan macan berwujudnya itu, Pak, supaya kita semua ini lebih paham, lebih mengerti apa perbedaan dari dua itu. Oke. Baik. Ya, kalau kita bicara masalah khodam, memang lebih banyak bahwa alhamdulillah sampai saat ini kita banyak melihat, banyak mendengar, bahkan di YouTube juga banyak menerangkan bahwa khodam macan putih itu lebih banyak dipakai untuk dipergunakan sebagai jaga diri, untuk membela diri atau menjaga diri. Tapi dalam bentuk hal khodam gitu kan, dalam arti khodam itu daripada macan putih dan macan kuning ya. Jadi macan putih itu lebih dominan karena langka dibanding macan kuning, walaupun emang itu satu ras. Kenapa orang banyak menyebutnya Padepokan macan putih? Nah, karena di sini karena kelangkaan yang pertama, yang kedua karena macan putih itu mempunyai kekuatan lebih dari macan kuning. Jadi kalau untuk mempersama itu sama. Ya khodam macan-macan juga. Dalam hal sisi agresif, banyak orang yang yang kurang paham atau kurang jelas juga. Mungkin bukan mereka tidak tahu, bukan. Mungkin ini terjemahan daripada ijazah gurunya. Yang dinamakan macan putih itu lebih agresif katanya, atau macan kuning lebih agresif. Sebenarnya nggak seperti itu juga. Nggak seperti itu juga, Bang itu. Jadi di sini yang jadi pertanyaan, apa bedanya macan putih dan macan kuning? Ya kalau beda lah jelas, ada yang beda kan? Yang warnanya juga beda, gitu. Ada putih, ada kuning. Jadi masalah ini pertanyaannya dalam sisi apa nih, biar pada paham semua. Ya mungkin dari sisi gaibnya, Pak. Dari sisi khodamnya itu. Khodam dalam arti penyerangan atau penjagaan diri gitu. Salah satunya seperti itu, Pak. Dari penyerangnya itu bedanya galakan mana atau gesitan mana, beringasan mana gitu. Ya kalau kita bicara masalah keberingasan di macan, itu macan hitam lebih ganas, lebih beringas, lebih berani, lebih kuat. Kebanyakan orang yang mempunyai khodam macan putih emang pada umumnya gitu, itu dipakai untuk kewibawaan gitu, untuk kewibawaan. Karena setiap orang yang mempunyai khodam macan putih itu akan terlihat dari matanya.
mata seseorang yang mempunyai hodam macan putih akan terlihat dari pancaran itu mempunyai kewibawaan. Nah, bagaimana kalau dia mempunyai macan kuning? Ya sebenarnya sama juga, cuman lebih dominan di macan putih itu. Jadi kalau menurut saya ini, seseorang yang mempunyai hodam macan putih atau hodam macan kuning atau macan, ya sama aja, dengan karakter itu sama aja. Yang pasti sama-sama agresif gitu. Kita bisa lihat di lapangan, wujud aslinya aja macan itu agresif. Nggak ada macan yang komar-komar, macan sakit yang komar-komar kali ya, begitu kan? Bener gak Bang Pak? Jadi jelasnya bahwa perbedaan macan putih dari tetap yang namanya agresif itu sama, cuma lebih dominan macan kuning. Kalau agresif bener, tapi kalau untuk kewibawaan umumnya itu macan putih yang harus dipergunakan kewibawaan itu. Jadi, intinya lah seperti itu. Berarti kesimpulannya untuk kewibawaan itu lebih dominan ke macan putih gitu ya Pak. Nah, untuk penyerangan itu dominan ke macan kuning ya Pak. Nah, baik, itu pertanyaan yang pertama, mudah-mudahan memuaskan yang bertanya atau memuaskan kita semua insya Allah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua Pak. Dari sama masih pertanyaan dari subscriber kita. Yang kedua ini pertanyaannya, apakah benar orang yang mempunyai hodam itu mengganggu atau tidak dalam beribadah? Baik. Sebelum saya jawab, kita ngerokok dulu. Biar santai. Oke? Jadi begini. Apabila seseorang yang mempunyai hodam, ada yang bilang bahwa kalau kita mempunyai hodam itu bisa mengakibatkan, bisa berdampak bahwa peribadahan kita dalam sisi apa ibadah, katanya gitu kan, bisa bikin malas. Kalau saya bilang itu enggak juga. Sebab apa? Itu tergantung dari manusianya itu sendiri. Kalau emang manusia malas, ya malas lah. Kalau manusia itu rajin, karena hodam itu yang akan nanti kita setir, bukan kita yang dibawa sama hodam itu. Jadi permasalahannya di sini itu bukan hanya dari hodam, dari manusia itu sendiri. Yang insya Allah kalau kita membawa kebenaran, insya Allah dia akan jadi benar. Tapi kalau kita ngikutin yang namanya hodam mah maunya semau dia. Dia mau berbuat apapun, sesuka apapun, bahkan kita bisa sampai terkecoh sama hodam itu. Kalau kita nggak mempunyai basic di agama, ya akan hancur, kita akan terbawa oleh hodam itu. Jadi saya ingatkan sekali lagi di sini bahwa seseorang yang mempunyai hodam itu ada kemungkinan bisa juga dia itu bisa males, bisa juga dia menambah semangat untuk ibadah. Karena itu satu perangsang ya, bukan karena hodam itu kita sholat, tetap karena Allah Ta'ala gitu. Jadi ini hanya sebagai perangsang. Jadi nggak ada yang namanya orang yang nanti begini, nanti begini, nanti begini. Itu cerita orang tua dulu yang kenapa takut khawatir anak itu begini. Sebenarnya mah kalau ada pembimbing, kalau ada pembelajaran, kalau ada pelatihan, insya Allah nggak akan terjadi apa-apa. Jadi intinya seperti itu Bang Rizky. Jelas Pak? Berarti kita yang harus bisa menguasai hodam itu, Pak? Betul. Intinya seperti itu. Jelas belum pertanyaannya tadi? Jelas. Berarti kesimpulan yang Abah jelasin tadi, artinya yang pertama ini kita harus memiliki basic dari segi agama terlebih dahulu. Nah, ya. betul. Nah, itu yang paling penting, teman-teman. Ketika kita ingin mempelajari ilmu hikmah ini, yang pertama kita harus memiliki basic dari segi agamanya. Jangan sampai dari basic keagamaannya kita benar-benar kosong, nol sama sekali, terus kita mempelajari ilmu ini yang ada nantinya bisa kepleset atau tergelincir. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan semua dari hal-hal yang seperti itu. Insyaallah.